Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nurisodiko, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yakni pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep sel manusia, prinsip-prinsip fisika biomekanik, prinsip-prinsip fisika biolistrik, dan prinsip-prinsip biokimia dan gizi pada karbohidrat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep sel manusia untuk memenuhi tugas ilmu keperawatan. Di sini ada pengertian sel. Pengertian sel dalam arti biologis. Sel merupakan unit organisme terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Contohnya, batu bara adalah penyusun bangunan agar kokoh. Begitupun dengan sel. Sel juga merupakan komponen utama untuk pembentukan makhluk hidup. Pembagian sel dibagi menjadi dua, yakni membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma adalah suatu lembaran tipis yang memisahkan sel dengan dunia luar, dan bagian terluar dari sel yang bertindak sebagai pembatasan antara sel dengan lingkungan luarnya. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Organel sel yakni ada 10, yaitu nukleus, retikulum endoplasma, mitokondria, aparatus Golgi, lisosom, vakuola, badan mikro, selekton, silia dan flagela, mikrofilamen dan mikrotubulum, dan terakhir sentriol. Sel ada sel normal dan sel tidak normal. Sel normal yakni mematuhi batas pertumbuhan, saling melekat satu sama lain, merespon rangsangan, dan kompleks dan memiliki program genetik, contohnya lembut kering. Sedangkan sel tidak normal tidak mengenal program kematian sel, memperbaiki diri, contohnya kanker. Mekanisme pertumbuhan sel yakni ada fase length, fase eksponensial, fase statior, dan fase kematian. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yakni mitosis, dan meiosis. Mitosis adalah reproduksi sel, di mana sel pembelahan diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Sedangkan mitosis adalah cara reproduksi sel, di mana sel membelah melalui tahapan-tahapan yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan meiosis, induk pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reproduksi, karena sel anakan yang terbentuk dari setengah jumlah kromosom sel. Siklus sel, pembelahan sel yang terjadi dari suatu pembelahan sel ke pembelahan. Siklus sel mencakup 2 fase, yakni ada tahap interfase. Tahap interfase merupakan fase yang sangat aktif bagi sel, karena fase ini digunakan sel untuk mempersiapkan pembelahan.
Tahap G1. Tahap G1 terjadi aktivitas biosintesis yang tinggi. Sel sedang aktif mensintesis RNA dan protein serta pembentukan sitoplasma baru. Sedangkan tahap S yaitu merupakan tahap replikasi dan transkripsi DNA. Dengan demikian, sel anak mengandung bahan genetis yang sama dengan sel induk. Lamanya juga 30-40% dari satu daur. Tahap G2 merupakan tahap mempersiapkan diri sel untuk membelah nukleus. Masih nyata dibungkus membrana inti mengandung satu atau lebih nukleus. Yang kedua yakni prinsip-prinsip fisika biomekanik sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Pengertian biomekanik. Biomekanik merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak terdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lain seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian, dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia, hampir semua tubuh makhluk hidup. Macam-macam biomekanik. Yang pertama, statika, sistem pembelajaran yang berada dalam keseimbangan baik saat istirahat atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua, dinamika, mempelajari sistem yang bergerak dengan akselerasi dan deselerasi. Yang ketiga, kinetika, menjelaskan pengaruh gaya pada suatu sistem, pola gerak termasuk perubahan linear dan sudut dalam kecepatan waktu ke waktu. Posisi perpindahan kecepatan dan percepatan dipelajari. Yang keempat, kinetika, mempelajari apa yang menyebabkan gerakan, kekuatan, dan momen di tempat kerja. Pengukuran dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam, yaitu meter, massa atau kilogram, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Hukum dasar biomekanika. Hukum Newton pertama. Benda mempunyai sifat mempertahankan keadaannya
Setiap benda yang dalam keadaan diam mempunyai kecenderungan untuk tetap diam. Sedangkan bila benda sedang bergerak, maka benda itu cenderung untuk terus bergerak. Sifat ini diartikan sebagai kelembaman inersia. Hukum Newton pertama dikenal sebagai hukum kelembaman. Oleh Newton, gejala ini dinyatakan sebagai berikut. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan. Mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang akan dikerjakan pada benda itu. 3. Bila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami suatu percepatan yang arahnya dengan arah gaya. Hukum Newton kedua, A sama dengan percepatan, F sama dengan kg/ms2 sama dengan Newton. Bila percepatan sama dengan 0, berarti benda bergerak lurus beraturan atau dalam keadaan diam. Hukum Newton ketiga, apabila sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain disebut aksi, maka benda yang kedua ini akan mengerjakan gaya pada benda pertama sama. Besar dan berlawanan arah dengan gaya pada benda pertama. Aksi sama dengan min reaksi. Aspek biomekanika. Gravitasi dan pusat massa. Gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Jika suatu benda dilepaskan dari suatu ketinggian, maka benda tersebut akan jatuh dengan kecepatan yang semakin meningkat karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Gaya pada tubuh dan analisasi gaya kegunaan dalam bidang kesehatan. Gaya dalam fisika didefinisikan sebagai kuantitas yang dapat menyebabkan perubahan dari suatu benda sehingga terdapat percepatan pada benda itu. Gaya pada tubuh dan di dalam tubuh gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau perubahan bentuk. Demikian juga pada tubuh manusia. Setiap gerakan pada tubuh manusia pasti ada suatu gaya yang bekerja. Pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Yang ketiga, prinsip-prinsip fisika dalam biolistrik sebagai suatu pendekatan dalam masalah keperawatan. Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia. Tegangan listrik yang ada pada tubuh manusia berbeda dengan yang kita bayangkan, seperti listrik di rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Komponen dalam listrik dibagi menjadi 5, yaitu atom, ion, muatan listrik, dan potensial listrik dan hambatan listrik. Atom merupakan susunan material pembangunan, dan atom juga partikel-partikel penyusun atom ini adalah elektron, proton, dan neutron. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Atom selain bergabung pembentukan molekul dapat juga membentuk ion. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Ki adalah sifat dasar dimiliki oleh suatu materi dalam baik berupa proton maupun elektron. Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai
usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Hambatan listrik. Hambatan listrik ialah sebuah perbandingan antara tenaga listrik dari suatu komponen elektron, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Di sini tahapan potensial aksi, tahapan istirahat, dan tahap depolarisasi. Tahapan istirahat yaitu membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium sehingga sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Hal tersebut mengakibatkan membran menjadi semakin positif. Sedangkan tahapan depolarisasi, membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar 90 mV. Sesuai dengan efek yang ditimbulkan oleh listrik, maka arus listrik dibagi dalam dua bentuk, yaitu listrik berfrekuensi rendah, batas frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 500.000 Hz. Frekuensi rendah ini mempunyai efek rangsangan saraf atau otot sehingga terjadi kontraksi otot. Listrik berfrekuensi tinggi yang tergolong berfrekuensi tinggi adalah frekuensi arus listrik di atas 500.000 siklus per detik, yakni 500.000 Hz. Sumber listrik dalam tubuh. Otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terdiri oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung. Sel saraf. Sel saraf adalah sistem koordinasi atau pengatur tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Pemprosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Dan yang ketiga, tulang. Sumber listrik pada tubuh yang lain adalah tulang. Pertumbuhan tulang adalah salah satu proses kehidupan yang dikendalikan secara elektrik. Tulang mengandung kolagen yang menghantarkan listrik. Mekanisme pengendalian kelistrikan pada tubuh. Sistem kelistrikan pada saraf. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Mekanisme pengendalian kelistrikan pada tubuh. Sistem kelistrikan pada otak. Setiap kali berpikir, otak bakal menghasilkan sinyal-sinyal listrik. Bahkan sedang santai pun menghasilkan sinyal listrik, apalagi sedang tegang dan stres. Sinyal itu dihasilkan oleh sel-sel yang jumlahnya sekitar 100 miliar di dalam otak kita. Setiap kali sel itu aktif, dia bakalan berkedip menghasilkan sinyal listrik. Jika ada sekelompok sel yang aktif, maka sekelompok sel di bagian otak itu bakal nyala. Di sana dihasilkan gelombang dengan energi tertentu. Yang keempat ialah prinsip-prinsip biokimia dan gizi pada karbohidrat sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan. Karbohidrat adalah senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh glukosa, sukrosa, dan selulosa. Rumus umum karbohidrat adalah CXH2OY atau CnH2nON. Karbohidrat juga dapat
direaksikan dengan polihidroksialdehid atau polihidroksi keton. Dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau dua komponen di atas. Karbohidrat berasal dari bahasa Jerman yaitu Kohlenhydrate, dan berasal dari Prancis yaitu hydrate de carbone. Penamaan ini didasarkan atas komposisi unsur karbon yang meningkat hidrogen dan oksigen dalam perbandingan yang selalu sama seperti pada molekul air, yaitu perbandingan 2:1. Karena komposisi yang demikian, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat karbon. Tetapi sejak tahun 1880 senyawa tersebut bukan hidrat dari karbon. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Berasal dari bahasa Arab sakar, artinya gula. Karbohidrat sederhana memiliki rasa manis sehingga dikaitkan dengan gula. Melihat unsur molekul karbohidrat lebih tepat didefinisikan sebagai suatu polihidroksialdehid atau polihidroksi keton. Karbohidrat memegang peranan penting dalam sistem biologi, khususnya dalam respirasi. Karbohidrat dihasilkan oleh proses fotosintesa di dalam tanaman-tanaman yang memiliki klorofil. Karbohidrat dapat dioksida menjadi energi, semisal glukosa dalam sel jaringan manusia dan binatang. Fermentasi karbohidrat oleh kamir atau mikroba lain dapat menghasilkan CO2, alkohol, asam organik, dan asam organik lainnya. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi aktivitas kehidupan manusia di samping protein dan lemak. B. Macam-macam jenis karbohidrat beserta contohnya. Monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana. Secara umum, monosakarida ini disebut dengan istilah gula atau glukosa karena larut di dalam air dan rasanya manis. Penamaan kimia pada monosakarida selalu berakhiran nama dengan osa. Contohnya yaitu glukosa, fruktosa. Contoh glukosa adalah madu, sirup jagung, dan sayur-sayuran. Contoh fruktosa yaitu mahkota bunga dan banyak dijumpai pada buah-buahan. 2. Disakarida. Jenis-jenis disakarida adalah sebagai berikut: sukrosa, maltosa, dan laktosa. Contoh dari sukrosa adalah gula pasir, contohnya maltosa adalah beras, sedangkan contoh dari laktosa adalah susu sapi, ASI, dan lainnya. Yang ketiga, polisakarida. Jenis-jenis polisakarida adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Contoh dari amilum adalah jagung, beras, dan kacang-kacangan. Sedangkan contoh dari glikogen adalah serilia, kecambah, dan sirup jagung. Sedangkan contoh dari selulosa adalah beras giling, jagung, dan jewawut. Istilah lain dari selulosa adalah serat yang membantu pencernaan manusia. Ada pula jenis-jenis karbohidrat yang baik dan jahat. Bagi tubuh dikatakan baik karena apabila dikonsumsi akan sangat baik bagi tubuh, dan sebaliknya jahat apabila dikonsumsi akan keburukan bagi kita. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, sumber daya bakar, sumber daya utama, bahan sintetis senyawa organik, pati dan glikogen, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu proses penyerapan kalsium sebagai materi pembangunan, berperan penting dalam penurunan sifat polimer karbohidrat, dan sebagai pelumas sendi kerangka. Tahap pencernaan karbohidrat. 1. Mulut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi untuk menghaluskan makanan dan lidah untuk mengatur letak makanan di rongga mulut agar mudah diproses. Pada rongga mulut terdapat kelenjar air liur atau ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur yang disebut juga saliva. Kelenjar ludah pada rongga mulut terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar parotis terletak di bawah telinga, kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Kelenjar parotis menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Kelenjar submandibularis maupun kelenjar sublingualis menghasilkan getah yang mengandung air liur atau lendir. Yang kedua, kerongkongan. Terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang mengolah makanan menjadi bubur makanan, yang disebut juga kim. Dinding lambung terdiri dari sel-sel kelenjar yang bertujuan sebagai kelenjar pencernaan menghasilkan getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam lambung atau HCl. Bertujuan membunuh kuman, penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan, dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin bertujuan mencegah protein menjadi pepton atau proteosa. Enzim renin bertujuan mengumpulkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin atau enzim pepsin membuktikan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Yang keempat, pankreas. Pankreas mensekresikan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama yaitu amilase, yaitu enzim yang bertujuan mengubah zat tepung menjadi gula yang lebih sederhana. Yang kedua, lipase, yaitu enzim yang bertujuan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin adalah enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang mudah diserap oleh usus halus. Tripsinogen merupakan enzim yang belum aktif, maka harus diaktifkan menjadi tripsin oleh enterokinase. Yang kelima, usus halus. Pada usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Dinding usus halus mensekresikan getah usus halus yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Maltase bertujuan mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase bertujuan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrase bertujuan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enterokinase bertujuan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Yang keenam, usus besar. Di bagian usus besar terjadi gerak peristaltik, yaitu mendorong VHC keluar melalui anus. Usus besar berfungsi membusukkan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli agar
agar mudah dikeluarkan. Selain itu, usus besar berfungsi sebagai tempat pembentukan vitamin K atau penyerapan air. Yang ketujuh adalah anus. Anus merupakan lubang keluarnya sisa makanan. Pada beberapa hewan vertebrata, di kloaka merupakan lubang keluar sisa makanan, urin, dan gamet jantan maupun telur. Metabolisme karbohidrat. Glikolisis. Glikogen adalah molekul polisakarida yang tersimpan dalam sel-sel hewan bersama dengan air dan digunakan sebagai sumber energi. Ketika pecah di dalam tubuh, glikogen diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi yang penting bagi hewan. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosine triphosphate atau yang lebih umumnya dikenal dengan istilah ATP atau NADH. Yang kedua yakni glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa kemudian disimpan dalam hati dan otot. Glikogen merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilum pada tumbuhan. Unsur ini terutama terdapat di dalam hati sampai 6%. Otot jarang melampaui jumlah 1%. Akan tetapi, karena massa otot lebih jauh daripada hati, maka besarnya simpanan glikogen di otot bisa mencapai 3-4 kali lebih banyak. Yang ketiga, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Gluconeogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa apabila gluconeogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa apabila di dalam diet tidak mengandung cukup karbohidrat. Glikogenolisis. Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecahkan untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Proses ini dinamakan glikogenolisis. Glikogenolisis akan kebalikan dari glikogenesis. Akan tetapi sebenarnya akan demikian. Untuk memutuskan ikatan glukosa dari satu demi satu dari kolagen diperlukan enzim fosforilase. Sekian dari saya, terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.